Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, perkenalkan Mbak, nama saya Aisyah Astuti. Saya mahasiswa perawatan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait alergi yang Mbak rasakan, yaitu rinitis alergi yang Mbak ya, yang Mbak sering batuk-batuk. Boleh tahu nama Mbahnya siapa? Selamat Wiratmi. Selamat Wiratmi. Baik, Mbah. Jadi saya panggil Mbah aja ya di sini. Mbah senangin dipanggil Mbah kan? Mbah. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu bagaimana sih cara untuk mencegah kekambuhan terhadap alergi yang Mbah rasakan. Selama ini kalau Mbahnya bersin-bersin, apa yang Mbah lakukan? Semua ini sama kayu putih itu. Minyak kayu putih. Oke, bagus. Boleh ini Mbak dipegang buat dibaca-baca sambil saya jelaskan ya. Mbak tahu nggak apa sih itu alergi? Sebelumnya alergi yang Mbak tahu aja. Alergi itu Mbak, kalau aku tahunya baru udah baru loh Mbak. Dulu enggak. Umur ini loh 63 itu. Kok rasanya tuh nggak enak itu loh. Kok ini hidung tuh gatal semua. Di sini gatal. Berarti alerginya dimulai pada saat Mbak umur 60-an. 63. Oke. Nah, udah 1 tahun ini udah. Kan sekarang 64 aku. Iya. Jadi Mbak, alergi itu adalah respon tubuh kita terhadap paparan benda asing. Misalnya Mbaknya kan alergi terhadap debu. Nah, jadi respon tubuhnya Mbak batuk-batuk, terus kayak gatel di hidung gitu kan. Jadi itu adalah batuk tok, pilek udah. Ya, jadi itu adalah alergi. Nah, di sini yang akan mau kita bahas adalah rinitis alergi yang Mbak derita. Nah, rinitis alergi ini adalah proses adanya inflamasi atau infeksi di dalam hidung yang membuat Mbak sering gatal hidungnya, terus bersin-bersin jika terpapar oleh debu. Seperti itu. Apa aja sih penyebab rinitis alergi? Yang pertama kalau Mbak kan debu. Nah, itu bisa kayak tungau, serpihan kulit, terus gara-gara binatang, entah itu kucing atau itu anjing, terus jamur, kecoa, juga bisa disebabkan oleh hormon atau iritasi atau serbuk sari yang ada di bunga. Jadi seperti itu. Alergi itu sendiri sebenarnya bisa dirawat sendiri sih Mbak, juga bisa didiagnosis sendiri. Misalnya kalau habis hujan kita bersin-bersin, pasti aku alergi di sini. Jadi seperti itu. Nah, alergi ini sendiri sifatnya dari dalam diri kita sendiri, nggak dipengaruhi dari luar. Memang dari dalam diri kita sendiri, respon tubuh kita seperti itu. Kalau Mbak kan gejalanya kan batuk-batuk ya Mbak ya. Terus untuk gimana sih cara mengobatinya? Kalau dari kontak lingkungan dengan cara banyak bersih-bersih rumah, cuci spray setiap sekali seminggu, hindari penggunaan perabotan dengan bahan kimia atau yang berbulu, yang kayak karpet gitu kan Mbak, itu kan banyak ya. Terus memakan makanan yang bergizi dan rajin olahraga. Makanan yang bergizi seperti apa sih? Kalau yang makanan bagus buat rinitis alergi itu antaranya kayak jahe, kunyit, seperti itu. Mbak sering nggak minum jamu kan kesini juga kan? Nah ya, itu bagus buat alerginya Mbak juga. Terus kan banyak manfaatnya kan Mbak ya. Selain sayur-sayur tiap hari. Iya. Buah cuma kalau yang jualan situ ada ya beli, nggak ada ya nggak beli. Ikan juga bagus, madu juga bagus. Madu ya minuman pakai itu loh, air panas sama jeruk itu. Oh iya Mbak. Terus salah satunya adalah nasal irigasi atau cuci hidung. Pernah nggak Mbak dengar yang kalau ke dokter terus hidungnya dimasukin cairan, terus
keluar cairan belum pernah. Nah itu namanya nasal irigasi. Jadinya dicuci hidungnya supaya mengeluarkan lendir-lendir yang tersisa dalam hidung seperti itu. Terus apa aja sih komplikasi rinitis alergi? Yang pertama itu adalah polip hidung. Polip hidung itu sendiri adalah pertumbuhan sel jinak di dalam rongga hidung atau rongga sinus. Ini tuh ada dua yang terasa menyakitkan dan mengganggu sistem pernapasan. Jadinya dia kayak ada daging penyumbatan di dalam rongga hidung sini, Mbak. Nah yang kedua itu adalah sinus. Sinus itu sendiri adalah penumpukan cairan di rongga sinus. Ya, seperti saya bilang tadi, rongga sinus itu ada sebelah sini, dan di bagian jidat. Lalu ada otitis media, otisi. Nah, itu adalah peradangan di tengah bagian telinga. Itu adalah penumpukan cairan di rongga bagian telinga, merupakan penyebab tersering terjadinya ketulian. Seperti itu, Mbak. Mungkin ada yang Mbak ingin tanyakan? Enggak, aku tuh selalu mau bilang ini loh Mbak, aku tuh kasih pilih dulu dulu kan kelamaan ya. Umur belum ada 2 minggu toh, baru 1 minggu aku tuh minum berkaki sampai SMA selesai. Kan kelamaan tak bisa itu Mbak Batu ini, nah ini Bu kelamaan harinya 5 tahun sekali, ini kok sampai berapa 17 tahun nah kan mau ganti nggak bisa kan ganti kan masih nggak cocok terus belajar tapi nggak ganti karena bedanya Mbak itu terus hormonnya ya tetap itu kan. Tapi Mbak sekarang nggak ada nggak apa tapi sudah tutup banget Mbak, kakinya barang banyak yang sudah enggak apa cuma lantuk itu enggak sering, itu kan sering kan anak apa angin apa itu perlu. Sekarang enggak, kalau enggak bau apa itu bau sampah sampah itu loh Mbak, apa rokok enggak. Kalau saya tanya bisa nggak Mbak ulangin apa yang saya jelaskan tadi sedikit aja? Apa? Misalnya apa rintis alergi itu apa sih? Terus apa yang Mbak lakukan setelah saya lakukan tadi? Kalau ini pakai minyak kayu putih, pakai ini kalau yang bersih ya pakai itu, pakai masker juga ya Mbak ya. Pakai kudung kan nanti masuk ini pakai jilbab itu, tangan panjang itu aku. Terus apa lagi Mbak? Seperti kayak bersih rumah. Itu bersih rumah, ngepel, nyuci itu semua kan pakai masker, pakai nggak pernah bersih tempat sana harus semua pakai kudung sama pakai kaos panjang. Tapi kan ini banyak kalau emak kosong. Jadi bagus ya Mbak sudah ngerti apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.